Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kevin Stopper dan sebagai moderator dari kelompok 4, di mana kelompok kami akan membahas mengenai cara menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan teks akademik. Video ini merupakan bagian dari tugas ulangan tengah semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Zainuddin MPD. Adapun anggota kelompok kami yang akan menyampaikan materi adalah yang pertama yaitu Egy Herdiansyah yang akan menjelaskan bagian pengertian teks akademik, dilanjutkan oleh Graciela Ripka Teresia yang membahas ragam teks akademik diselingi dengan cuplikan drama singkat sebagai contoh kejadian umum terkait materi yang sedang dibahas. Dan terakhir, cara menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan teks akademik yang akan disampaikan oleh Najwa Helva Humaira. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan penjelasan materi tersebut. Jadi, apa itu teks akademik? Teks akademik dapat disebut juga sebagai karya tulis ilmiah. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa penulisan karya ilmiah merupakan elemen komponen yang tidak terpisahkan dari kehidupan akademik dan merupakan aspek mendasar dari komunikasi ilmiah. Karya ilmiah digunakan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa, kemampuan mereka untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari, dan kemampuan mereka untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Ripka Teresia dari Prodi Teknik Industri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam teks akademik. Di dalam teks akademik dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, fungsi, maupun sudut pandang yang membuat teks tersebut memiliki ciri khas yang membedakan teks satu dengan yang lain. Biasanya di dalam teks akademik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu teks mikro dan teks makro. Teks mikro adalah jenis karya sastra atau seni yang sangat spesifik dan terbatas dalam cakupannya, serta gaya bahasanya yang menggunakan kata formal, objektif, dan logis. Tujuannya agar jelas, logis, dan mudah dipahami. Biasanya terdapat di dalam teks narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Berbeda dengan teks mikro, teks makro yaitu merujuk pada kategori atau jenis karya sastra atau seni yang lebih luas cakupannya. Biasanya digunakan untuk menganalisis organisasi dan logika teks secara keseluruhan. Misalnya struktur laporan penelitian, yaitu yang terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, serta simpulan. Tujuannya agar tulisan utuh, sistematis, dan argumentatif. Biasanya teks makro terdapat pada makalah, proposal, penelitian, artikel, tesis, skripsi, dan disertasi. Oke, kepala gue udah ngebul nih. Karya ilmiah kok makin dibaca makin susah ya? Aduh, iya, gue juga ngerasa gitu. Tadi gue nulis, gue melakukan penelitian buat tahu seberapa besar pengaruhnya, tapi kok kayaknya kurang akademik ya. Iya, itu kayak nulis di chat. Harusnya gimana ya? Peneliti Ah, melakukan penelitian ini gitu kali. iya ya, tapi tetap aja kalimatnya masih kaku. Aduh, kayaknya kita butuh bala bantuan dah ini. Iya, buat telepon ini aja, Grace sama El ya. Dia telepon aja. Iya, Boleh biar tuh. gampang. Butuh bantuan nih. Jakarta itu susah banget ya, ngerti sama sekali sih. Ini kita belajar bareng aja nggak sih teman-teman yang lain? Iya boleh. Berbagai desain. Iya. Bentar. Egi apa ya? Egi? Aku coba apa dulu? Halo Egi. Halo Grace, Iya kenapa? ini gue sama Kevin lagi bingung nih. Gimana cara melakukan penulisan ilmiah? Boleh minta tolong nggak? Oh iya boleh. Gue lagi di ini di depan gedung Fakultas Teknik nih. Yaudah kita Sini kesana aja, ya. berdua nih. Sama El. Oke, bye.
Jadi katanya minta bantuan kita buat kerjain tugas. Mau samperin? Udah yuk. Iya, mana ya? Makan boleh. Sibuk banget nih. Ya nih. Kelihatan banget muka-muka bingung yang ngerjain tugas. Ini gue lagi sibuk nih ngerjain karya ilmiah. Menurut lo tema sama judulnya udah sesuai belum? Iya nih, gue takutnya dosen nggak mau menerima tugas kita. Nanti kalau dosen nggak mau menerima tugas kita, nilai kita jadi C lagi. Mari coba sini lihat. Oh, judulnya dampak sosial media terhadap mahasiswa di era digital zaman now. Zaman now banget nih, Gi. Itu kan bahasa gaul, bukan bahasa formal. Iya tahu, ini kan bukan bahasa formal. Harusnya tuh kita pakai istilah yang lebih formal. Misalnya kita ganti jadi dampak media sosial terhadap mahasiswa di era digital. Oh gitu ya. Jadi kata-kata gaul kayak zaman now itu nggak boleh dipakai. Iya, betul. Jadi kita tuh harusnya pakai bahasa akademik yang baku dan objektif. Nih El, tadi bagian pendahuluannya gue ganti, jadinya kehidupan mahasiswa sekarang tuh nggak bisa lepas dari sosmed. Ini bagus sih idenya, tapi sekarang ini coba ubah jadi kehidupan mahasiswa saat ini tidak dapat dipisahkan dari penggunaan media sosial. Wah, langsung jadi keren ya El. Nah, selain pilihan kata, kalian itu juga harus hati-hati sama struktur kalimat dan penulisan sumbernya. Misalnya tuh kutipan tuh harus ditulis dengan format yang benar. Wah iya, gue kadang suka lupa buat nulis sumbernya. Kadang gue cuma kadang gue cuma ingat tulisannya doang. Nah, itu juga salah satu kesalahan umum. Sebenarnya dalam karya tulis ilmiah tuh, sumber itu yang paling penting biar tulisan kita bisa kredibel. Oke, berarti intinya kita harus pakai bahasa baku, struktur jelas, hindari kata gaul dan sertakan sumber. Nah, benar. Berbahasa yang benar itu juga salah satu dari kesalahan dari ilmiah. Kelar juga akhirnya. Makasih banget El sama Grace, kalian penyelamat kami dari bencana bahasa. Iya Grace sama El, tanpa kalian kita nggak bakal bisa nih ngerjain karya ilmiah sampai selesai. Ya, sama-sama. Nah, makanya mulai sekarang tuh biasain kalau nulis karya ilmiah pakai bahasa akademik biar nanti kedepannya kalau buat skripsi tuh nggak susah. Setuju. Setelah menonton video drama singkat yang diperankan oleh kelompok kami, selanjutnya saya Najwa Eva Umaira akan menjelaskan lebih lanjut mengenai cara menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan akademik. Yang pertama, adanya pembimbingan dari dosen. Yang satu ini, contohnya seperti pada saat bimbingan skripsi, dosen biasanya menandai kesalahan yang ditemukan dengan pulpen bertinta merah dan menyertakan keterangan pembenarannya. Yang kedua, pelajari kaidah kebahasaan. Pada era digitalisasi ini, sudah banyak sumber belajar yang dapat diakses secara bebas oleh semua orang melalui internet, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang dapat diakses pada tautan berikut, dan juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau KUEBI, ataupun Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang dapat diakses pada tautan berikut. Beberapa sumber tersebut bisa menjadi acuan utama untuk mempelajari ejaan, kata baku, tanda baca, dan struktur kalimat yang tepat. Yang ketiga, melakukan proofreading atau membaca ulang. Bagian ini dilakukan setelah semua tulisan selesai dan tujuannya agar dapat mengetahui letak kesalahan yang terdapat pada tulisan, seperti typo atau salah ketik yang biasanya secara tidak sengaja dilakukan, kesalahan letak tanda baca, kesalahan kata baku,
ejaan dan kata hubung yang tidak sesuai, serta penyusunan kalimat yang berbelit-belit. Dan yang keempat, perbanyak latihan dan membaca. Sumber bacaan sudah ditemukan baik secara online maupun secara offline. Dengan membaca buku fiksi maupun non-fiksi, berita harian, dan majalah yang mana banyak menggunakan kata baku untuk menyampaikan informasi, mahasiswa bisa menjadi terbiasa dengan ejaan dan gaya bahasa yang baik. Selain itu, mahasiswa dapat mengasah kemampuannya dengan berlatih menulis. Semakin sering berlatih keduanya, maka semakin sedikit kesalahan yang akan diperbuat. Setelah menonton pembahasan materi tersebut, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam dunia akademik, kemampuan menulis sangat dibutuhkan, terutama bagi mahasiswa, namun seringkali masih ditemukan banyak kesalahan dalam penulisan akademik karena kurangnya pemahaman mengenai sistematika, tata cara bahasa, dan kaidah ejaan yang benar. Oleh karena itu, analisis kesalahan berbahasa yang diperlukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kasusnya dalam penulisan karya akademik. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai cara menghindari kesalahan berbahasa dalam penulisan teks akademik. Kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan, untuk itu mohon maaf dan sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian partisipasi teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pemahaman kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment ya guys ya. Dadah.